Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'dah fala haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati para pemirsa Unugiri TV, baik yang ada di studio podcast Unugiri maupun yang mengikuti kegiatan ini secara online di Unugiri TV ya, via YouTube. Pertama-tama bersama-sama menyanjungkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa beraktivitas dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk membimbing, mengarahkan kita menuju hal-hal yang positif, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan dan seluruh aktivitas kita mengarah kepada kebaikan-kebaikan dan menuju kesuksesan kita masing-masing. Kedua kalinya salawatullah wassalamuhu semoga selalu diaturkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Unugiri yang saya hormati, bahwa kita pada kali ini, pada kesempatan ini masih mengkaji surah Yasin. Kali ini kita akan mengkaji ayat ke-31 sampai ayat ke-40. Sebelumnya di ayat ke-30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Jadi alangkah menyesalnya hamba-hamba, orang-orang, manusia-manusia yang telah mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk dari apa yang disampaikan oleh para utusan Allah, akan tetapi mereka tidak mau melakukannya. Alangkah meruginya mereka. Ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Mereka mentertawakan wahyu, mentertawakan ajaran yang dibawa oleh para rasul. Kemarin telah kita bahas bahwa secara garis besar ada dua kelompok manusia. Ada yang hingga meninggal mereka tidak sadar, ada yang hingga meninggal mereka masih dalam kesesatan. Tapi ada pula sekelompok orang yang berbuat yang kurang baik, akan tetapi sebelum meninggal dia sudah berkesempatan untuk bertaubat. Oke. Kemudian sekarang kita lanjut ayat ke-31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Pada ayat ke-31 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penguatan-penguatan ya kepada orang-orang yang hingga saat ini ya belum sadar ya. Mereka masih sering melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Jadi kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merenung, untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu. Betapa banyak di antara umat-umat terdahulu yang karena mereka membangkang, mereka tidak mau beriman atas apa yang dibawa oleh para rasul, akhirnya mereka dibinasakan. Mereka binasa tanpa ada sisa. Mereka setelah binasa
tidak ada yang kembali kepada mereka atau di dunia, ya. Annahum ilaihim la yarji'un. Jadi Allah meminta kepada kita semua untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu yang mana mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak mau beriman. Setelah mereka binasa, ya tidak bisa kembali lagi ke dunia. Oke. Kita baca tafsir yang disusun oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, tafsir Al-Wajiz. Alam ya'lam musyriku Makkata. Alam ya'lam, apakah tidak tahu musyriku Makkata, orang-orang musyrik Makkah. Wal istifhamu huna takririyun. Pertanyaan di sini, tadi kan di awal ayat Allah mengatakan alam yarau. Apakah mereka tidak tahu? Ini merupakan kalimat yang nadanya bertanya. Tapi perlu diketahui para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa secara garis besar pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam Al-Qur'an itu dibagi menjadi dua. Pertanyaan atau bahasa atau dalam istilah Arabnya istifham itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah istifham hakiki. Ada kalimat pertanyaan yang memang benar-benar digunakan untuk mencari jawaban. Itu namanya istifham al-hakiki atau pertanyaan yang hakiki, yaitu kalimat yang dilontarkan untuk mencari jawaban. Kemudian yang kedua, istifham majazi, pertanyaan yang tidak bertujuan untuk mendapatkan jawaban sebenarnya, melainkan digunakan untuk menyampaikan makna-makna lain yang lebih dalam. Contohnya seperti yang ada di awal ayat tadi, alam yarau kam ahlakna qablahum. Meskipun itu kalimatnya bertanya, tapi sebenarnya itu adalah untuk mendorong agar agar orang-orang kafir Quraisy itu, orang kafir Makkah saat itu mengakui kebenaran. Banyak sebenarnya yang bisa digunakan sebagai contoh ya terkait dengan istifham takriri ini. Misalnya dalam bahasa Indonesia, misalnya, apakah kamu tidak malu? Gitu. Misalnya ada kawan kita misalnya, ada orang Islam misalnya, ada remaja putri Muslim misalnya, Muslimah yang tidak berjilbab misalnya. Kemudian kita bertanya, apakah kamu tidak malu? Gitu, mengumbar auratmu gitu. Itu kan sebenarnya bukan untuk mencari jawaban gitu ya, tapi untuk memberikan penguatan-penguatan. Oke ya, jadi istifham di dalam ayat tersebut, alam yarau kam ahlakna qablahum, itu adalah istifham takriri namanya, bukan dalam rangka untuk mencari jawaban, tapi meminta untuk mengakui gitu ya. Ai aqirru annakum alimtum. Maksudnya maksud dari alam yarau kam ahlakna qablahum dan seterusnya, karena istifhamnya adalah istifham takriri, maka yang dimaksud adalah ai aqirru annakum alimtum. Akuilah, mengakulah gitu ya, bahwa sesungguhnya kalian semua tahu annana katsiran ma ahlakna qablahum minal umam al-madiyah al-mukadzibina rusulahum, bahwa kami, Allah maksudnya, telah banyak membinasakan umat-umat sebelum kamu
yang mereka tidak mau beriman pada para rasul. Mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad hakamna aw qadaina annahum la ya'uduna, dan saya telah benar-benar memastikan, memutuskan bahwa mereka semua tidak akan kembali lagi ke dunia setelah mereka binasa. Oke, jadi ini merupakan peringatan keras ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada, termasuk pada kita semua, orang-orang yang masih belum 100% meyakini kebenaran agama Islam gitu ya. Di peringatan keras, apakah kalian tidak tahu? Apakah kalian tidak mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu yang telah saya binasakan karena mereka tidak mau beriman? Dan setelah mereka binasa, mereka tidak akan mungkin kembali lagi ke dunia ini. Oke, kemudian ayat selanjutnya, ayat ketiknya, ayat ke-32. Wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdharun. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita semua untuk mengambil ibrah, pelajaran dari umat-umat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak beriman. Wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdharun. Tidak ada satupun di antara mereka, tidak ada satu umat pun kecuali semuanya akan dihadirkan kepada kami untuk dihisab. Oke, jadi kalau di ayat 31 Allah meminta kita untuk mengambil ibrah umat-umat terdahulu. Kemudian di ayat ke-32 ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada satu umat pun, tidak ada satu manusia pun kecuali semuanya akan dihadirkan kepada kami, kepada Allah untuk dihisab. Oke, bahwa semua manusia tidak ada terkecuali pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma kullu wahidin minan nas, tidak ada satupun di antara umat manusia illa wa yuhdaru, kecuali akan dihadirkan baina yadayillahi, di hadapan Allah, lil hisabi, untuk dihitung amal perbuatannya. Ai fakullun nasi, maksudnya semua manusia, majmu'una, akan dikumpulkan fi mauqifil hasyri, di padang mahsyar gitu, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, ba'da ba'thihim, setelah mereka dibangkitkan dari kubur, lil hisabi, untuk dihitung amal perbuatannya, wal jazai, dan mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Wa kalimatu jami'un, kalimat jami'un di dalam ayat 32 tadi, bimakna majmu', maknanya adalah dikumpulkan. Kalau jami', makna aslinya itu kan semuanya, tapi yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah ai majmu', dikumpulkan, manusia akan dikumpulkan. Wa muhdharuna, sedangkan kata wa muhdharun maksudnya adalah tahduruhum al malaikatu lil adabi, malaikat akan menghadirkan mereka, menghadirkan orang-orang tersebut, orang-orang yang tidak beriman tersebut, dihadirkan oleh malaikat lil adabi, untuk diberi siksa. Oke, itu ayat ke-32. Kemudian kita lanjutkan ke ayat ke-33. Wa ayatul lahumul ardul maitah ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Terjemahnya menurut terjemahan Kemenak, suatu tanda kekuasaannya bagi mereka adalah bumi yang mati
atau tandus, lalu kami menghidupkannya dan mengeluarkan darinya biji-bijian, kemudian dari biji-bijian itu mereka makan. Ini bentar, kita baca dulu tafsirnya menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Wa ayatun, dan ada tanda, alamatun dalatun lahum ala qudratina alal ba'si. Jadi kata ayatun, ayat itu memiliki makna alamah, tanda. Jadi kata ayatun di sini, wa ayatul lahum, yang dimaksud ayatun adalah ay alamatun. Alamatun dalatun lahum ala qudratina alal ba'si. Dan di antara tanda, di antara alamat yang menunjukkan kepada mereka bahwa Allah mampu membangkitkan mereka dari kematian, membangkitkan mereka dari kubur. Al-ardul maitah adalah bumi yang mati, ay al-mujdibah, bumi yang tandus, allati la nabata fiha, yang tidak ada tumbuhan di atasnya. Ahyainaha, kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bil ma'i, dengan menyiramkan air, wal imbati, dan menumbuhkan tanaman. Wa akhrajna minha, dan saya mengeluarkan dari bumi yang tandus tersebut al-habba, biji-bijian, al-ma'kula, yang bisa dimakan, kal hintoti wasyairi, seperti gandum. Al-hintoh dan asyair ini merupakan jenis dari gandum, wa ghairihima, dan yang lain. Kalau di Indonesia ya semacam padi, kemudian buah-buahan ya. Fa min hadzal habbi, dan dari biji-bijian tersebut, dari buah-buahan tersebut, ya'ishuna, mereka hidup, wa yataghadzawna, dan mereka makan untuk mendapatkan kekuatan. Oke, ayat ini merupakan jawaban ya. Mungkin ada orang yang bertanya-tanya, apakah Allah mampu membangkitkan orang dari kubur, dihidupkan kembali, kemudian diberi pembalasan sesuai dengan amal perbuatannya. Pertanyaan itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menganalogikannya dengan tanah yang tandus. Coba lihatlah, tanah yang tandus, yang di atasnya tidak ada tanaman apapun itu, kemudian dihidupkan oleh Allah, disirami oleh Allah dengan air hujan, akhirnya banyak tumbuhan, banyak buah-buahan yang bisa kalian makan. Jadi ini merupakan jawaban ya atas keraguan di antara umat manusia tentang hari kebangkitan, tentang dibangkitkannya manusia dari kubur, kemudian dihisab, dihitung amal perbuatannya, kemudian diberi balasan di surga atau neraka. Untuk menjawabnya, Allah memberikan analogi yang mudah dipahami oleh siapapun. Orang-orang yang memiliki intelektualitas tinggi itu bisa mencerna dengan baik. Begitu pula orang-orang yang tingkat intelektualitasnya rendah, itu juga bisa mencerna apa yang didawuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, analogi tersebut. Oke, wa ja'alna fiha jannatin min nakhili wa anabi wa fajjarna fiha minal uyun. Ayat ke-34. Kami juga menjadikan padanya atau bumi kebun-kebun kurma dan anggur-anggur, serta kami memancarkan padanya beberapa mata air.
Oke, ini lanjutan dari ayat sebelumnya. Wa ja'alna fil ardi basatina min nakhilin wa anabin. Tadi kan Allah menganalogikan hari kebangkitan manusia dari alam kubur itu dengan bumi yang mati, kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyiramkan air dan seterusnya. Wa ja'alna fil ardi, dan Allah menjadikan di bumi basatina, kebun-kebun, min nakhilin wa a'nabin, dari kurma maupun anggur. Wa fattahna wa syaqaqna fiha uyunal ma'i al mutadaffiqah. Dan Allah juga membuka, memancarkan dari dalam bumi tersebut sumber-sumber air yang airnya mengalir. Oke, kemudian ayat selanjutnya ayat ke-35, liya'kulu min samarihi wa ma 'amilathu aydihim afala yashkurun. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi yang mati tersebut, akhirnya disirami air, akhirnya tumbuh tanaman-tanaman, pepohonan, akhirnya menghasilkan buah, biji-bijian untuk makan dan seterusnya. Allah juga memancarkan sumber-sumber air. Tujuannya apa? Liya'kulu min samarihi wa ma 'amilathu aydihim afala yashkurun, agar mereka dapat makan dari buahnya, agar manusia, agar mereka termasuk kita di dalamnya dapat makan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka. Kemudian di akhir ayat ini Allah melontarkan pertanyaan, melontarkan istifham lagi, afala yashkurun, mengapa mereka tidak bersyukur? Allah telah memberikan anugerah yang luar biasa, mengapa mereka tidak bersyukur? Oke, kita baca dulu tafsirnya. Fa'alna dzalika, fa'alna, kami melakukan, maksudnya Allah melakukan hal-hal tersebut. Fa'alna dzalika, Allah melakukan hal-hal tersebut, mulai dari menghidupkan bumi yang mati, menyiramkan air hujan dan seterusnya, kemudian memancarkan sumber-sumber air dan seterusnya, akhirnya tumbuh berbagai macam tanaman dan seterusnya. Tujuannya apa? Liya'kulan nasu min samarin nabati wasyajari fil basatin. Tujuannya adalah agar manusia makan dari buah-buahan yang telah ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kebun-kebun tersebut. Wa ya'kulu mimma sona'athu aydihim, dan Allah juga memberikan kemampuan kepada manusia untuk berusaha. Allah memberikan inspirasi, Allah memberikan kemampuan manusia untuk melakukan hal-hal yang luar biasa, penemuan-penemuan yang luar biasa. Mereka bisa makan langsung buah-buahan yang mereka dapatkan, atau buah tersebut diolah menjadi makanan atau minuman olahan. Contohnya kal asiri, seperti buah peras, buah yang diperas, akhirnya muncul sari buah tersebut. Wadabsi, dan sirup. Itu contoh upaya yang dilakukan oleh manusia, kreativitas manusia mengolah apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nahwihima, dan yang semisalnya. Afala yashkuruna, maka apakah mereka tidak bersyukur kepada Allah ala hadin ni'am, atas nikmat-nikmat tersebut gitu. Atas nikmat-nikmat ini gitu. Ayat ini sangat luar biasa, pemirsa.
Jadi yang pertama Allah memberikan informasi ya kepada kita bahwa salah satu tujuan Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tanaman-tanaman di bumi dengan berbagai macam cara tentunya ya. Tanaman ditumbuhkan, pohon-pohon ditumbuhkan, semuanya adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Satu, jadi manusia bisa mengkonsumsi langsung apa yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga menganugerahkan akal yang luar biasa pada umat manusia untuk mengolah apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diberi contoh sederhana, contoh seperti sirup misalnya. Sirup itu kan terbuat dari buah-buahan, kemudian diperas, diolah dan seterusnya akhirnya menjadi sirup. Jus buah misalnya dan lain-lain. Itu contoh sederhana. Contoh yang lebih kompleks misalnya, Allah menyediakan semua yang ada di bumi ini, kemudian manusia diberi ilmu untuk mengolahnya. Akhirnya ditemukan emas, ditemukan perak, ditemukan nikel, ditemukan besi dan seterusnya. Dan dari penemuan-penemuan itu manusia bisa membuat berbagai macam peralatan untuk kemudahan, untuk kenyamanan hidup mereka. Jadi ada dua hal di ayat ini. Allah menganugerahkan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, ada tumbuhan dan lain-lain, ada yang memancar, ada yang keluar dari dalam bumi, bisa dikonsumsi langsung atau bisa juga diolah. Ini juga sekaligus mengingatkan kepada kita betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah berupa ilmu pengetahuan pada kita semua, pada umat manusia, sehingga bisa mengolah semua hal yang ada di bumi ini untuk kemaslahatan umat manusia. Setelah kita tahu semua itu, di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala bertanya pada kita, afala yashkurun? Afala yashkurun Allah? Afala yashkurun, apakah mereka tidak bersyukur? Apakah kamu tidak bersyukur gitu kalau kita nisbatkan kepada kita? Jadi Allah menggiring ya kita untuk berpikir tentang anugerah-anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menggiring pemahaman kita dipahamkan, beri informasi-informasi, dan kemudian Allah menyadarkan kepada kita, itu loh semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Mengapa kalian tidak bersyukur gitu ya? Afala yashkurun. Oke, kemudian Allah melanjutkan lagi ayat ke-36. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasang. Allah menciptakan semuanya berpasang-pasang. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Jadi Allah menciptakan semuanya ini berpasang-pasang gitu ya. Ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan gitu ya. Ada gelap, ada terang dan seterusnya. Ketika kita berpikir, ketika kita merenung, jadi memang Allah menciptakan makhluk ini berpasang-pasang gitu ya. Baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi, apa yang ditumbuhkan oleh bumi ya, itu juga ternyata berpasang-pasang. Juga manusia juga demikian, diciptakan berpasang-pasang. Selain itu, di akhir ayat Allah juga memberikan informasi pada kita, wa mimma la ya'lamun,
dan dari apa yang tidak mereka ketahui. Jadi banyak hal yang sudah diketahui manusia dan banyak pula yang belum diketahui. Kita baca tafsirnya. Tanazzahallahu amma la yaliqu. Allah Maha suci dari hal-hal yang tidak patut. Jadi kata subhanallah itu ketika kita membaca subhanallah, yang dimaksud adalah bahwa kita mengakui bahwa Allah itu maha sempurna, Allah itu tidak memiliki kekurangan apapun gitu ya. Subhanallah, maha suci Allah, maksudnya Allah maha suci dari kekurangan-kekurangan. Alladzi khalaqal anwa'a, yang mana Allah telah menciptakan macam-macam, bermacam-macam ciptaan, wal asnafa, dan golongan-golongan, kelompok-kelompok, al-mukhtalifata, yang berbeda-beda. Mimma tumbitul ardu, baik yang tumbuh dari bumi, minan nabati, tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman, wasyajari, dan pohon-pohonan. Wa khalaqal azwaja, dan Allah juga menjadikan pasangan-pasangan, al-muzdawwajata, yang dipasangkan, min anfusihim, dari diri mereka. Artinya selain Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi, tumbuhan, tanaman-tanaman itu berpasang-pasang, begitu pula manusia. Manusia juga diciptakan berpasang-pasang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahum adzukur wal inasu. Mereka adalah adzukur, manusia-manusia yang laki-laki, wal inasu, dan manusia-manusia yang perempuan, mim bani adama, dari anak Adam. Wa min kulli syai'in, dan dari segala sesuatu, la ya'lamuna, yang mereka tidak mengetahuinya, la ya'lamuna bihi, yang mereka tidak mengetahuinya, min asnafil makhluqat, di antara macam-macam makhluk, al-ajibati, yang menakjubkan, al-ajibati, yang menakjubkan, wal masnu'ati, dan beberapa hal yang diciptakan oleh Allah, fil barri, baik di daratan, wal bahri, maupun di lautan, was samai, dan yang ada di langit, wal ardi, dan yang ada di bumi. Jadi inti dari ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluk ini berpasang-pasang, tidak hanya manusia saja. Bahkan Allah menciptakan tumbuhan, tanaman itu juga berpasang-pasang. Manusia juga diciptakan berpasang-pasang. Begitu pula masih banyak hal ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang belum terungkap, yang belum diketahui hingga saat ini. Ya mungkin dengan semakin semangatnya manusia untuk mengeksplorasi makhluk-makhluk Allah, mengeksplorasi alam semesta ini, nanti akan ditemukan hal-hal menarik gitu ya. Al-makhluqat al-ajibah, baik yang di bumi, di darat maupun di laut, baik yang di angkasa maupun di bumi. Jadi intinya ada 3 itu. Yang paling inti adalah Allah menciptakan segala sesuatu ini berpasang-pasang. Oke, dan banyak di antara makhluk Allah yang belum kita ketahui. Ada beberapa buku khusus ya. Ada beberapa film yang bisa kita lihat nih, di YouTube banyak sekali itu ya. Beberapa film yang menunjukkan keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu buku dengan judul Min Ajaibil Makhluqat, yang menceritakan tentang
keajaiban-keajaiban makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata ciptaan Allah itu sangat-sangat luar biasa. Termasuk apa yang ada di dalam diri kita itu kan sangat luar biasa. Misalnya saja alat untuk bernafas ya, mulai dari hidung sampai kemudian salurannya menuju ke paru-paru, menuju ke jantung dan seterusnya itu kan sangat-sangat luar biasa. Dan masih banyak lagi yang belum bisa diungkap ya, masih banyak lagi yang belum terungkap yang insya Allah dalam beberapa tahun ke depan akan hal-hal yang belum terungkap tadi akan sedikit demi sedikit terungkap dan seterusnya. Oke, kemudian di antara ayat selanjutnya, di antara keajaiban makhluk Allah, wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahar fa idza hum mudlimun. Dan di antara keajaiban Allah adalah ini. Wa ayatul lahum al-lailu naslahu minhun nahar fa idza hum mudlimun. Suatu tanda juga menjadi tanda kekuasaan Allah bagi mereka adalah malam. Kami pisahkan siang dari malam, maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan. Oke, salah satu di antara keajaiban ciptaan Allah adalah adanya siang dan malam. Di waktu siang keadaannya terang benderang, kita bisa melihat bermacam-macam makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di malam di waktu malam keadaan gelap gulita. Akan tetapi karena anugerah Allah pada manusia bisa menciptakan alat-alat untuk menerangi gitu ya, listrik dan seterusnya. Ya, jadi di antara hal yang sangat luar biasa adalah siang dan malam. Oke, kita baca tafsirnya ayat ke-37. Wa dalilun akhar ala qudratillah, dan di antara pertanda yang lain atas kekuasaan Allah wa wahdaniyatihi, dan keesaan Allah adalah anna nufassilu dhau'an nahari 'anil lail, bahwa saya Allah dalam hal ini nufassilu memisahkan dhau'an nahari cahaya di siang hari 'anil laili dari malam, memisahkan antara siang dan malam. Wasalhu ilhabud dhau'i, naslahu yang dimaksud adalah ilhabud dhau', meniadakan cahaya di waktu malam ya. Wa maji'udz zulmah, dan datangnya kegelapan. Jadi di waktu malam itu cahaya matahari yang di siang harinya ada, di malam harinya menjadi tidak ada. Karena cahaya matahari tidak ada, akhirnya muncullah kegelapan. Fa idzahum dakhiluna fil dzulami faj'atan. Setelah cahaya matahari jauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dunia dalam keadaan gelap. Fa idzahum dakhiluna fil dzulami faj'atan. Jadi seketika itu, ketika cahaya disirnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keadaan menjadi gelap. Ada juga beberapa buku ya yang menjelaskan tentang ini, bisa kita ekspor sebenarnya hal-hal atau keajaiban-keajaiban di siang hari, di malam hari.
banyak, silakan nanti lihat ya di video-video YouTube itu banyak sekali yang mengungkapkan tentang hal ini, keajaiban siang dan malam. Oke, jadi sangat luar biasa. Misalnya kita kaji sedikit ya tentang siang dan malam. Yang pertama, keadaan siang, keadaan terang benderang gitu ya. Dunia, bumi ini menjadi terang karena apa? Karena adanya sinar matahari. Ketika kita melihat matahari itu apa? Matahari itu hakikatnya sangat luar biasa begitu ya. Ketika kita melihat fakta-fakta yang terkait dengan matahari gitu ya, ternyata matahari itu sangat luar biasa. Dengan adanya sinar matahari maka terjadi fotosintesis dan seterusnya ya. Dengan adanya sinar matahari maka tanaman-tanaman bisa menghasilkan makanan gitu ya, untuk akhirnya terjadi pertumbuhan dan seterusnya. Kemudian nanti selanjutnya di ayat setelah ini Allah akan menjelaskan tentang matahari dan rembulan, di mana sebagai salah satu sistem ya terkait dengan siang dan malam adalah matahari dan rembulan. Ayat selanjutnya, ayat ke-38, wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Ayat ke-38, suatu tanda juga atas kekuasaan Allah bagi mereka adalah matahari yang berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Dan di antara tanda kekuasaan Allah adalah beredarnya matahari atau berjalannya matahari di tempat peredarannya. Kita tahu ya bahwa matahari itu setiap hari berjalan di tempat peredarannya. Jadi dari utara ke selatan, dari selatan ke utara lagi. Oke, wasyamsu tasiru bisur'atin fi falakiha. Wasyamsu dan matahari tasiru berjalan bisur'atin dengan cepat. Fi falakiha di tempat edarnya. Linihayatin menuju ke fase atau tempat yang terakhir ya. Tastaqirru indaha, yang mana matahari itu akan berada di tempat tersebut fisoifi di masa kemarau, wafisyitai dan di masa musim penghujan. Dzalikal jaryu, perjalanan matahari yang demikian itu, takdirul qawiyyi, merupakan hal yang dirancang secara luar biasa oleh Allah yang Maha Kuat, al-muhiti ilmuhu bikulli syai'in. Jadi peredaran matahari yang sedemikian sangat luar biasa, matahari yang sedemikian besarnya berjalan dari utara ke selatan, artinya tempat beredarnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari peredaran matahari itu maka akan timbul musim ya, musim kemarau, musim penghujan, itu karena peredaran matahari itu. Bisa kita bayangkan ya, sistem peredaran matahari yang sangat luar biasa itu tidak mungkin ya terjadi sendirinya tanpa diatur oleh yang maha kuasa. Kita tahu alam semesta yang sedemikian luas, matahari kan bisa berjalan kemana-mana begitu ya, di angkasa yang sedemikian luas. Akan tapi ternyata matahari hanya berjalan di tempat peredarannya, tidak berjalan kemana-mana gitu ya, hanya berjalan di tempat beredarnya. Itu kan merupakan hal yang sangat luar biasa. Mengapa tidak berjalan di tempat-tempat yang lain gitu ya? Kok hanya berjalan di tempat beredarnya, hanya ke utara ke selatan begitu.
itu tidak mungkin terjadi kecuali diatur oleh Al-Qawi Al-Qahir, oleh zat yang maha kuat, zat yang maha menang, Al-Muhiti ilmuhu bikulli syai', yang ilmunya, yang pengetahuannya, yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Oke, kemudian ayat selanjutnya, ayat ke-39. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Kalau matahari diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat beredarnya sehingga timbul musim penghujan, musim kemarau. Sekarang membahas tentang rembulan. Begitu juga rembulan. Wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urjunil qadim. Begitu juga rembulan. Qaddarnahu manazilah. Kami tetapkan baginya tempat-tempat peredaran. Hatta 'ada, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia kal urjunil qadim, seperti bentuk tandan yang tua. Begitu pula sistem peredaran rembulan ini juga sangat luar biasa. Kalau peredaran rembulan ini menjadi menjadi penuntun manusia ya untuk mengetahui awal dan akhir bulan. Ya, jadi bulan berjalan di tempat beredar yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari awalnya kecil gitu ya, bulan sabit, tampak kecil gitu. Kemudian hari bertambah, tampak besar, akhirnya menjadi bulan purnama. Kemudian tanggal 16, 17, 18 mulai mengecil, akhirnya sampai tidak terlihat kembali. Dengan peredaran rembulan itu, manusia bisa mengetahui awal bulan, pertengahan bulan, dan akhir bulan. Oke, jadi kalau beredarnya matahari menimbulkan musim, kalau beredarnya rembulan sebagai wasilah bagi manusia untuk mengetahui awal dan akhirnya bulan gitu. Oke, ayat selanjutnya, lasyamsu yambaghi laha. Sebentar, kita baca dulu tafsir menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Wa qaddarna masiral qamari, dan kami, kata Allah, telah merancang ya, telah menentukan masirul qamari, tempat berjalannya rembulan, fi manazila, di tempat-tempat gitu ya, yanzilu biha kulla yaumin wa lailatin, yang dia akan menuju tempat tersebut setiap hari dan setiap malam, fi kulli syahrin, dalam satu bulan. Wahya samaniyatun wa ishruna manzilan. Jadi Allah telah menentukan pos-pos itu ya, yang di tempat beredarnya rembulan gitu ya. Wahya samaniyatun wa ishruna manzilan. Dalam satu bulan itu ada 28 pos. Hatta sara fi akhiri manzilatin ka'udi ungqudit tamri idza jaffa wa taqawwasa wasfarra. Hingga ketika bulan purnama kemudian tambah kecil, akhirnya di akhir bulan, di fase akhirnya dia akan tampak semakin kecil. Di sini digambarkan seperti tandan buah kurma itu ya, bulan sabit yang sangat kecil itu. Oke, kemudian ayat yang terakhir yang kita bahas pada hari ini, ayat ke-40. Lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamara
walal lailu sabiqun nahar wa kullu fi falaki yasbahun. Ayat ke-40, tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Ai la yasikhu lisyamsi antal haqal qamara fi masirihi. Tidak mungkin bagi matahari antal haqa untuk bisa menyusul al-qamara rembulan fi masirihi di dalam proses perjalanannya, fatajtami'a ma'ahu fil lail, dan antara matahari dan rembulan berkumpul di malam hari, tidak mungkin. Jadi ketika malam hari yang ada ya rembulan, mataharinya tidak ada. Tidak mungkin matahari dan rembulan berkumpul dalam satu waktu, di waktu malam misalnya. Walaisal lailu ayyasbiqun nahar. Dan begitu pula malam tidak bisa mengejar siang, tidak bisa mendahului siang, qablan qidaihi, sebelum waktunya habis. Tidak mungkin misalnya baru tengah malam, malam belum habis, kemudian muncul waktu siang, tidak mungkin. Jadi waktu siang habis baru muncul malam, setelah waktu malam habis barulah muncul siang. Wa kullun minasyamsi wal qamari wan nujumi fi madarin khassin yasiruna fihi bisuhulatin fi ra'il ain. Wa kullun minasyamsi wal qamar, dan masing-masing dari matahari dan rembulan, wan nujumi, dan bintang-bintang, fi madarin khassin, di tempat edar tertentu, tempat edar yang telah ditentukan oleh Allah, yasiru nafihi, ketiganya, matahari, rembulan, dan bintang-bintang, itu berjalan fihi, di tempat edar yang telah ditentukan oleh Allah, bisuhulatin, dengan mudah, fi ra'il aini, dalam pandangan mata. Tampaknya mudah ya. Matahari di musim kemarau ya, di matahari di musim penghujan kan berjalan dari utara ke selatan, tampaknya mudah ya. Begitu pula rembulan berjalan dari awal bulan menuju akhir bulan, kemudian awal bulan lagi, dan seterusnya. Bintang-bintang juga berjalan di tempat beredarnya, tampaknya mudah. Tapi sebenarnya di baliknya itu ada sistem rumit yang sangat luar biasa. Sistem yang sangat rumit dan presisi gitu ya. Sistem yang sangat rumit dan presisi. Tampaknya mudah gitu ya. Tampak dari yang kita lihat itu mudah ya. Karena itu menjadi rutinitas ya, tiap hari ya muncul matahari, kemudian mataharinya hilang, ganti malam. Tampaknya mudah, tapi sebenarnya di balik peredaran matahari, di balik peredaran bulan, itu ada sistem yang sangat rumit dan sangat presisi. Tidak mungkin semuanya bisa terjadi tanpa diatur oleh Zat yang Maha Kuasa. Oke, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah membahas dan membaca tafsir Dr. Wahbah Az-Zuhaili ya, surat Yasin ayat ke-30 sampai ayat ke-40. Yang intinya bahwa kita disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diajak berpikir oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi sadar gitu ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah luar biasa memberikan nikmat karunia yang kita terima ya setiap hari. Allah telah luar biasa merawat kita. Allah telah luar biasa menyediakan hal-hal yang kita butuhkan. Allah telah luar biasa mengatur alam semesta, mengatur perjalanan matahari, mengatur perjalanan rembulan, mengatur perjalanan bintang-bintang. Telah sangat luar biasa mengatur semua itu untuk kepentingan kita. Allah juga telah menciptakan banyak hal, menumbuhkan tanaman, kemudian
menciptakan sistem hujan, sistem bagaimana agar air itu siklus air ya, mulai dari hujan, air, kemudian menguap kembali menjadi awan dan seterusnya, itu menjadi siklus yang sangat luar biasa dan semuanya demi kemaslahatan umat manusia. Ketika kita mau berpikir ya yang sedemikian itu, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bersyukur gitu ya. Sebagaimana diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, afala yashkurun. Afala yashkurun. Kamu telah saya beri bermacam-macam anugerah. Beri diberi kehidupan, diwujudkan oleh Allah di bumi. Jadi kita diwujudkan oleh Allah di bumi ini merupakan anugerah yang luar biasa. Bahkan ketika terkait dengan nikmat apa yang terbesar, di antara nikmat Allah yang terbesar itu apa? Ada sebagian ulama yang mengatakan nikmat terbesar adalah nikmatul iman wal Islam. Kita dianugerahi keimanan dan keislaman dalam hati kita. Itu nikmat yang terbesar menurut sebagian ulama. Tapi ada juga yang mengatakan nikmat terbesar adalah kita diwujudkan di bumi, diberi kesempatan untuk hidup di bumi. Ini merupakan nikmat yang paling besar menurut sebagian ulama. Jadi kita diberi kesempatan untuk hidup, kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia yang seperti ini. Kemudian Allah menganugerahi berbagai macam organ tubuh yang sangat luar biasa di dalam tubuh kita, sehingga dengan adanya organ-organ tubuh itu sistem yang ada di dalam tubuh kita berjalan sehingga kita bisa hidup, berkembang ya, tumbuh mulai dari bayi dan akhirnya sekarang di dewasa dan seterusnya. Kemudian Allah menyediakan berbagai macam kebutuhan, Allah memberi hidayah, memberi taufik dan seterusnya. Semuanya Allah berikan kepada kita. Kita diberi nikmat yang sedemikian luar biasa. Maka sudah sepantasnya dan sudah sewajibnya kalau kita menghaturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah menganugerahi saya kesempatan untuk hidup. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan sistem dalam tubuh saya yang luar biasa. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah menyediakan berbagai macam kebutuhan gitu ya. Jadi dengan mengkaji, dengan merenungi, dengan berpikir betapa Allah sangat luar biasa, anugerahnya pada kita, Allah telah luar biasa kasih sayang pada kita. Sekali lagi sudah sewajarnya, sudah sepantasnya kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita adalah hal-hal yang terbaik. Jadi apapun anugerah Allah pada kita, kita yakini itu adalah yang terbaik untuk kita. Kita diberi, misalnya ada yang diberi anugerah berupa kesehatan. Nah, itu yang terbaik untuk kita. Pada suatu saat misalnya kita sakit, nah itu juga yang terbaik bagi kita gitu ya, menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yakini bahwa apapun yang dianugerahkan oleh Allah pada kita, itulah yang terbaik untuk kita. Sehingga dengan kita meyakini hal tersebut, yang kita terima adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak bisa meyakini yang semacam itu, maka kita akan selalu berkeluh kesah. Diberi uang misalnya, diberi anugerah berupa uang tapi kurang banyak, masih merasa kurang gitu ya. Gaji 1 bulan misalnya 3 juta, 4 juta, 5 juta, merasa masih kurang dan seterusnya. Itu kalau kita menganggap bahwa yang diberikan oleh Allah tidak yang terbaik. Tapi kalau kita meyakini bahwa yang diberikan oleh Allah adalah yang terbaik untuk kita, maka apapun yang kita terima itu kita bisa bersyukur dengan baik. Oke ya, jadi
marilah kita bersama-sama meyakini yang diberikan oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah pada kita adalah yang terbaik untuk kita. Jadi kita lebih mudah untuk bersyukur. Apapun yang kita rasakan, apapun yang dianugerahkan pada kita, baik itu sehat, sakit misalnya, dan lain-lain, itulah yang terbaik bagi kita dan kita wajib bersyukur. Demikian hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian surat Yasin ayat 31 sampai ayat 40 ini menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah luar biasa anugerahnya pada kita, Allah telah luar biasa kasih sayang pada kita. Terima kasih, mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.